Shalom Bapak Ibu, seluruh subscriber Galilea Network dan seluruh sahabat Galilea dimanapun berada. Apa kabar hari ini? Senang saya kembali menjumpai Bapak Ibu dimanapun berada. Saya berharap dan berdoa Bapak Ibu semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. 2022 sudah kita jalani dan saya percaya bahwa ini tahun terobosan, tahun di mana Tuhan gemar melakukan mujizat dalam hidup kita. Amin. Dan memang Tuhan kita adalah Tuhan yang gemar melakukan mujizat-mujizat. Itu sebabnya saudara, mari sebelum kita beraktivitas hari ini, kita siapkan diri kita datang dalam hadirat Tuhan, kita memuji Tuhan, kita mengucap syukur, kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari saudara kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur buat kesempatan di mana kami ada sebagaimana kami berada di hari ini. Tuhan sudah menjaga kami di sepanjang malam dalam istirahat tidur. Tuhan juga yang sudah memberikan hari ini bagi kami. Dan kami percaya bahwa kalau kami ada di hari ini, artinya Tuhan memiliki tujuan dalam hidup kami. Dan biarlah kami mengerti akan hal itu. Kami hanya melakukan kehendak Tuhan dan kami percaya bahwa Engkau senantiasa melakukan mujizat dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, urapi kami saat kami baca dan renungkan firman-Mu, dan kami mohon kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami supaya apa yang kami baca, kami dengar tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami dan menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, kalau kita lihat di dalam Markus pasalnya yang ke-6 pada ayatnya yang ke-5, ini berbicara tentang Yesus ditolak di Nazaret. Ini ayat 5 dikatakan begini saudara, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Saudara, berbicara tentang Tuhan Yesus tentu identik dengan membicarakan kuasa dan mujizatnya. Amin. Mengapa? Karena di mana ada Tuhan Yesus, di situ pasti ada mujizat dan kesembuhan. Amin saudara. Tetapi kalau kita perhatikan pembacaan Alkitab hari ini menyatakan bahwa ketika Tuhan Yesus berada di Nazaret, ia tidak melakukan sesuatu, tidak terjadi mujizat sebagaimana yang ia lakukan di tempat-tempat lain. Pertanyaannya mengapa? Apakah kuasa Tuhan Yesus mulai berkurang? Tentu tidak, saudara. Amin. Kuasa Tuhan Yesus tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin, saudara. Amin. Nah, yang menjadi penyebab utama mengapa mujizat Tuhan tidak terjadi di Nazaret adalah karena ketidakpercayaan orang-orang Nazaret itu sendiri. Amin. Karena ketidakpercayaan orang-orang di Nazaret itu sendiri. Kalau di dalam satu kumpulan atau kelompok persekutuan ada yang tidak percaya, itu akan menghalangi mujizat Tuhan dinyatakan di tengah-tengah mereka. Sebaliknya,
Jika semua orang menjadi percaya atau memiliki iman, walaupun iman sekecil dikatakan biji sesawi, itu akan mendatangkan mujizat Tuhan yang tidak terbatas. Seperti ada tertulis di dalam Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-6. Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Wow, ini luar biasa. Iman sebiji sesawi. Nah, pertanyaannya adalah dari manakah iman itu berasal? Iman asalnya adalah pemberian Tuhan, bukan muncul dari dalam pribadi kita sendiri. Memang ada tertulis di dalam Roma pasal 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan oleh firman Kristus. Jadi kita mendapatkan iman karena Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Amin. Amin, saudara. Jadi kita berharap berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan hasil pemikiran atau logika kita. Ketika Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya, lalu kita percaya dan tetap berharap sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Inilah yang disebut dengan iman. Dan itu adalah langkah untuk mengalami mujizat dan pertolongan dari Tuhan. Jadi saudara perhatikan, iman yang didasarkan pada apa yang Tuhan katakan, bukan pada apa yang kita lihat, apalagi yang kita rasa. Amin. Apa yang kita lihat bisa berubah, tetapi apa yang Tuhan katakan tidak akan pernah berubah. Amin, saudara. Nah, orang-orang di Nazaret tidak mengalami mujizat bukan hanya karena mereka tidak percaya, saudara, tetapi juga mereka meremehkan dan menolak keberadaan Tuhan Yesus yang terlihat dari apa yang mereka katakan. Apa yang mereka katakan? Coba kita lihat di dalam Markus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ketiga. Perhatikan, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Ya kan? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama-sama dengan kita? Ya kan? Di ayat 3. Saudara perhatikan ya. Sekali lagi saya akan bacakan ya. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama dengan kita? Perhatikan saudara, ya kan? Mereka bukan hanya tidak percaya pada apa yang Yesus katakan, tetapi mereka meremehkan, bahkan menolak, ya kan? Karena mereka hanya melihat dari segi apa yang bisa mereka lihat, apa yang mereka tahu, sebatas itu saja, ya. Karena ya keberadaan Tuhan Yesus yang menjadi manusia itu ya, sehingga mereka berkata, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Nah, karena itu mereka tidak mengalami mujizat dari Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih, penghalang mujizat adalah ketidakpercayaan. Amin. Ketika saudara tidak percaya, ya, atau ragu-ragu ya kan? Orang yang ragu-ragu itu mendua hati itu tidak akan menerima apa-apa dari Tuhan.
Saudara, bukan hanya itu, meremehkan firman Tuhan, ya kan? Bahkan menolak firman Tuhan. Maka inilah penghalang-penghalang berkat itu. Jadi intinya adalah tidak percaya. Kalau tidak percaya ya kurang percaya, ya kan? Kemudian apa lagi? Ragu-ragu, ya kan? Atau meremehkan, bahkan menolak. Nah, karena itu saudara, di 2022 ini, jika saudara ingin mengalami mujizat dan mujizat, ya, karena bukan hanya satu mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, tetapi dari mujizat yang satu kepada mujizat yang lain. Karena memang Tuhan gemar melakukan mujizat. Nah, kalau saudara nggak percaya, saudara tidak akan mengalami. Amin. Ya, saudara. Jadi di 2022 ini, mari saudara kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab kalau kita tidak percaya, itulah yang menjadi penghalang mujizat, penghalang berkat, ya, penghalang hal-hal yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup, ya, saudara dan saya. Karena itu Tuhan bilang, ya, serahkanlah semuanya kepada Tuhan, ya kan? Serahkanlah seluruh kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara hidupmu. Amin. Nah, saudara, di 2022 mari kita belajar percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya. Sebab kalau kita tidak belajar percaya dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, ya, kita tidak akan mengalami hari-hari yang baik, saudara, ya. Hari-hari yang penuh dengan mujizat yang Tuhan sudah siapkan dan mau kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan supaya kami percaya sepenuhnya kepadamu. Ketidakpercayaan itu adalah penghalang mujizat terjadi dalam hidup kami. Terima kasih. Hamba doa untuk seluruh subscriber Galilea Network di mana saja berada. Kiranya mereka semua menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya kepadamu. Bukan hanya asal percaya, tapi percaya dengan sungguh-sungguh. Maka 2022 seluruh subscriber Galilea Network diberkati dan mengalami mujizat demi mujizat. Mereka akan mengalami terobosan demi terobosan yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka semua. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah hari ini seluruh subscriber Galilea Network atau sahabat Galilea ketika beraktivitas, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, sehingga mereka semua terpelihara dan apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Terpujilah Engkau, berkati bangsa kami, negara di mana kami berada, dan Tuhan yang mengerjakan sesuai dengan rencana dan rancangan-Mu bagi bangsa kami. COVID-19 kiranya segera berakhir. Di 2022 kami akan melihat bahwa Tuhan dahsyat, Tuhan ajaib, Tuhan luar biasa, Tuhan Raja Maha Besar yang senantiasa memberkati kami dan mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Sehingga apa yang kami tidak pikirkan, tidak pernah timbul di hati, tidak pernah kami dengar, lihat sebelumnya, itu yang Tuhan sediakan. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.